I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always... Disodorkan yang lebih terjangkau dan jago, Ruben Amorim tetap inginkan Carlos Baleba. Dengan waktu kurang dari 3 minggu sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September 2025 ini, Setan Merah masih bergerak cepat untuk melengkapi skuad sepak bola mereka. Hingga saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, 4 pemain baru sudah mendarat di Old Trafford, yakni Diego Leon, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan yang terbaru Benjamin Sesko, yang total menghabiskan lebih dari 4 triliun rupiah, belum termasuk paket bonus. Kedatangan Cunha, Mbeumo, dan Sesko dinilai sebagai langkah besar yang mampu mengubah wajah lini serang United. Musim lalu, sektor ini kerap menjadi titik lemah, tetapi dengan tambahan amunisi baru, potensi kekuatan menyerang terlihat meningkat tajam. Sederet pemain anyar ini memilih Manchester United karena tertarik pada skala besar klub dan kesempatan menjadi bagian dari sejarahnya. Kini, perhatian manajemen beralih ke sektor tengah. Nama Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion masuk dalam radar perekrutan. Pemain muda ini dikenal sebagai salah satu gelandang paling berbakat di sepak bola Eropa, dengan kemampuan menyeluruh yang mampu menambah kedalaman permainan United. Baleba dinilai punya kualitas untuk bermain di level Liga Champions, sama seperti 3 rekrutan anyar sebelumnya. United berharap sang gelandang akan tertarik mengikuti jejak mereka, mengesampingkan tawaran lain demi kesempatan membela klub sebesar Manchester United. Jika berhasil mendatangkan Baleba, ini bukan hanya akan memperkuat lini tengah, tetapi juga menjadi bukti tambahan bahwa keyakinan Ruben Amorim soal daya tarik Old Trafford kembali terbukti benar. Lahir pada 3 Januari 2004 di Douala, Baleba telah menunjukkan bakatnya sebagai gelandang tengah serbaguna yang kuat. Dengan tinggi 179 cm dan kaki dominan kiri, ia dikenal karena stamina, dribbling, dan kemampuan passing yang baik. Baleba memulai karier sepak bolanya di Futur Soccer FC sebelum bergabung dengan Akademi École de Football des Brasseries du Cameroun EFBC pada usia 13 tahun. Akademi ini terkenal melahirkan pemain-pemain hebat, termasuk Samuel Eto'o. Perjalanan kariernya yang menjanjikan membawanya ke Eropa, di mana ia mulai bersinar di Lille OSC. Ketika berseragam Lille, Carlos Baleba membuat debut profesionalnya pada 7 Agustus 2022 dan tampil mengesankan di Ligue 1. Pada 29 Agustus 2023, ia resmi bergabung bersama Brighton and Hove Albion dengan biaya transfer sekitar 27 juta euro. Sejak saat itu, Baleba terus menunjukkan performa yang mengesankan di Premier League. Baleba juga telah memperkuat tim nasional Kamerun, debutnya terjadi pada 8 Juni 2024. Dengan berbagai prestasi yang diraihnya, termasuk penghargaan Brighton and Hove Albion yang Player of the Season, ia kini menjadi salah satu pemain muda yang paling diperhatikan di Eropa. Setelah meniti karier di Lille OSC, Carlos Baleba melanjutkan langkahnya di Brighton and Hove Albion. Debut internasional Carlos Baleba untuk tim nasional Kamerun terjadi pada 8 Juni 2024. Ia tampil selama 80 menit dalam kemenangan kualifikasi Piala Dunia melawan Cape Verde. Penampilannya di tim nasional semakin memperkuat reputasinya sebagai gelandang muda berbakat. Pada Agustus 2025, Carlos Baleba menjadi target transfer Manchester United. Klub tersebut dilaporkan telah menyepakati persyaratan pribadi dengan perwakilannya, namun masih perlu menyelesaikan biaya transfer dengan Brighton. Pelatih MU Ruben Amorim menganggap Baleba sebagai target prioritas untuk memperkuat lini tengah tim setelah The Red Devils sukses mendatangkan 3 penyerang baru. Brighton mematok harga Baleba di atas 100 juta pound, menjadikannya salah satu pemain muda termahal saat ini. Baleba telah menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Manchester United yang melihatnya sebagai opsi ideal untuk menambah kekuatan di lini tengah. Sayang biaya yang dibanderol untuk dirinya saat ini menjadi penghalang dirinya untuk bergabung pada klub Setan Merah. Kabar kuat beredar jika kesepakatan harga menemui jalan buntu, Manchester United akan mengubah haluan mereka dalam perburuan jenderal ini tengah baru di bursa transfer musim panas 2025. Klub besutan Ruben Amorim yang semula ingin merekrut bintang Brighton and Hove Albion Carlos Baleba akan memindahkan tujuan mereka. Menurut laporan Talksport yang dilansir dari Give Me Sport menyiratkan Setan Merah boleh jadi beralih mengejar gelandang klub Championship Southampton Matheus Fernandes. Pesepak bola berusia 21 tahun kabarnya amat dikagumi oleh juru taktik Manchester United Ruben Amorim. Pasalnya, setelah Fernandes tampil gemilang selama kampanye debutnya di Premier League meski gagal membantu Southampton selamat dari zona degradasi. Situs Transfermarkt mencatat Matheus Fernandes bermain reguler dengan tampil 42 kali di semua kompetisi musim lalu. Dia juga mampu memberi kontribusi penting berupa 3 gol dan 6 assist untuk timnya. Kebetulan harga Matheus Fernandes lebih terjangkau dibanding Carlos Baleba. The Saints kabarnya memasang bandrol sekitar 50 hingga 60 juta poin sterling saja untuk bintang muda Portugal itu.
Sebaliknya, Baleba dipagari harga fantastis oleh Brighton sebab mereka sebenarnya enggan melepas gelandang asal Kamerun di bursa transfer musim panas ini. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkap The Seagulls kemungkinan meminta biaya 120 juta pound sterling dari tim peminat Baleba. Harga itu cukup sulit dibayar, mengingat Manchester United baru saja menginvestasikan dana besar untuk merekrut Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Manchester United sudah punya pesaing jika ingin mendatangkan Matheus Fernandes musim panas ini. West Ham juga dikabarkan tertarik menyewa jasa pemuda Portugal, dengan mereka bahkan sempat membuka pembicaraan bersama Southampton terkait hal ini. Proposal senilai 30 juta pound sterling telah diajukan The Hammers, tetapi upaya mereka masih ditolak oleh klub Championship. Di sisi lain, terlepas dari keberadaan Fernandes, Manchester United nampaknya tak benar-benar melupakan minat mereka terhadap Carlos Baleba. Give Me Sport menyebut Setan Merah masih akan menunggu untuk mencari tahu harga pasti gelandang Kamerun. Apalagi, Baleba sendiri diyakini tertarik pindah ke Old Trafford, meski tak bakal bisa bermain di panggung Eropa manapun musim ini. Alhasil, Manchester United tetap ingin mencoba meyakinkan Brighton and Hove Albion agar mau menjual pemainnya ke Theatre of Dreams. Heboh, timnas diminta bayar royalti lagu Indonesia Raya. Isu mengejutkan mencuat di dunia sepak bola nasional setelah muncul polemik bahwa timnas Indonesia disebut-sebut harus membayar royalti setiap kali memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya di stadion. Polemik ini sontak memicu perdebatan di kalangan publik, mengingat lagu tersebut telah menjadi simbol persatuan dan selalu dikumandangkan di setiap pertandingan tim nasional. Awalnya, pernyataan dari pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memicu kebingungan. Dalam sebuah keterangan, LMKN menyebut bahwa lagu kebangsaan apabila digunakan dalam konteks pertunjukan komersial tetap memerlukan pembayaran royalti. Informasi ini segera menjadi sorotan mengingat pertandingan timnas Indonesia kerap disaksikan ribuan penonton secara langsung maupun melalui siaran televisi yang tentu saja termasuk dalam kategori pertunjukan besar. Namun, tidak lama kemudian situasi mulai diluruskan. Komisioner LMKN bidang kolekting dan lisensi, Yesi Kurniawan, memberikan klarifikasi penting. Ia menegaskan bahwa lagu Indonesia Raya telah berstatus public domain, yang berarti tidak lagi dilindungi hak cipta dan tidak memerlukan pembayaran royalti kepada pihak manapun. Status ini berlaku karena lagu tersebut merupakan karya yang telah menjadi milik publik dan digunakan secara luas sebagai lambang kenegaraan. PSSI melalui Sekretaris Jenderal Yunus Nusi memberikan respons tegas terhadap polemik ini. Dalam keterangan resminya, ia menyatakan bahwa pemutaran lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional lainnya di setiap pertandingan timnas Indonesia bukan sekadar ritual pembuka, melainkan momen sakral yang mempersatukan bangsa. Menurutnya, dentingan nada dan lirik lagu-lagu tersebut memiliki kekuatan luar biasa untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme di hati masyarakat, terutama para supporter yang hadir memenuhi stadion. Bagi PSSI, suasana di stadion saat Indonesia Raya berkumandang tidak bisa diukur dengan nilai uang. Sorak-sorai puluhan ribu penonton, lantunan suara yang menyatu dari tribun, hingga air mata haru yang menetes di pipi sebagian supporter adalah bukti bahwa lagu ini memegang peranan yang sangat penting dalam memupuk semangat juang Garuda. Yunus Nusi juga menegaskan keyakinan bahwa para pencipta lagu nasional seperti Indonesia Raya, Tanah Airku, dan Indonesia Pusaka menciptakan karya mereka dengan penuh ketulusan, tanpa niat untuk mendapatkan keuntungan finansial dari setiap kali lagu tersebut diperdengarkan. Karya-karya ini lahir di tengah perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan, diciptakan sebagai bentuk pengabdian dan persembahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan latar sejarah yang penuh pengorbanan itu, membayangkan adanya tuntutan royalti setiap kali lagu ini dinyanyikan dianggap sama sekali tidak masuk akal. Lebih lanjut, PSSI memandang bahwa aturan terkait royalti bagi lagu-lagu nasional semestinya dihapuskan sepenuhnya. Bukan hanya demi menghindari kegaduhan di tengah masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa semangat persatuan dan kesatuan tidak tercoreng oleh kepentingan komersial. Lagu kebangsaan dan lagu-lagu perjuangan adalah milik bersama, sebuah warisan yang harus dijaga kemurniannya, bukan dijadikan alat transaksi. Polemik ini menjadi pengingat bahwa simbol-simbol negara memiliki nilai yang jauh melampaui materi. Dalam konteks sepak bola, di mana setiap pertandingan timnas Indonesia menjadi ajang pemersatu bangsa, lagu Indonesia Raya adalah denyut nadi semangat juang. Gak ada ruang untuk hitung-hitungan royalti dalam momen yang menyangkut martabat dan kehormatan bangsa. Sandy Walsh tambah daftar kegagalan pemain timnas Indonesia di Liga Jepang.
Langit Yokohama sore itu tampak kelabu seakan mencerminkan nasib Sandy Walsh di Liga Jepang yang harus berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Setelah hanya setengah musim berseragam Yokohama F, Marinos, bek andalan timnas Indonesia ini resmi terdepan, menambah daftar panjang nama-nama Garuda yang gagal menaklukkan kerasnya kompetisi J-League. Dalam satu dekade terakhir, J-League terbukti menjadi medan tempur yang sulit ditembus bagi pemain Indonesia. Sejak era modern dimulai pada 2014, berbagai nama mencoba peruntungan, namun hampir semuanya pulang dengan catatan minor. Irfan Bahdim menjadi pelopor, merapat ke Ventforet Kofu sebelum pindah ke Consadole Sapporo. 2 musim di Jepang hanya menghasilkan 12 penampilan, angka yang bahkan tak cukup untuk menyebutnya pemain inti. Stefano Lillipali menyusul juga ke Consadole Sapporo, namun jejaknya lebih tipis lagi, 1 penampilan, lalu menghilang dari radar. Setelah itu, vakum panjang tanpa wakil Indonesia di J-League. Hingga akhirnya Pratama Arhan muncul di 2022, bergabung dengan Tokyo Verdy. Harapan tinggi sempat tersemat, tetapi realitas berkata lain, jumlah penampilannya bisa dihitung dengan jari satu tangan selama 2 musim. Lalu datang Justin Hubner pada 2024, dipinjamkan dari Wolverhampton ke Cerezo Osaka. Dengan latar belakang Akademi Eropa, bahkan status sebagai pemain Premier League, banyak yang yakin Hubner akan memecahkan kutukan ini. Nyatanya, ia hanya bertahan 3 bulan sebelum meninggalkan Jepang. Kini Sandy Walsh menjadi kisah terbaru. Berbekal pengalaman lebih dari 1 dekade di Liga Belgia, Walsh datang ke Yokohama F Marinos di usia matang 30 tahun, membawa reputasi sebagai pemain belakang tangguh. Namun kerasnya persaingan J-League kembali membuktikan diri. Sandy tak lebih dari pemain pinggiran, tersisih dari skema utama di tengah kekacauan internal Marinos yang musim ini harus berganti pelatih hingga 3 kali dan terperosok ke zona degradasi. Akhirnya pihak klub memutuskan untuk melepasnya ke raksasa Thailand, Buriram United. Dengan berat hati kami sampaikan bahwa Sandy Walsh akan meninggalkan tim untuk menyelesaikan prosedur dan persiapan transfer yang diperlukan, tulis pernyataan resmi Yokohama F Marinos pada Kamis lalu. Fenomena ini menimbulkan satu pertanyaan besar, mengapa Liga Jepang begitu sulit untuk pemain Indonesia? Apakah soal intensitas, ritme permainan, adaptasi budaya, atau tuntutan fisik yang berbeda jauh dari liga-liga Asia Tenggara? Yang jelas, hingga hari ini belum ada satupun pemain Indonesia di era modern yang benar-benar mampu menjadi bintang di J-League. Sandy Walsh hanya menjadi bab terbaru dari sebuah buku panjang berjudul Kutukan Liga Jepang. Sebuah catatan yang entah kapan akan diakhiri oleh generasi Garuda berikutnya. Justin Hubner dapat kontrak besar dari klub Indonesia. Di tengah euforia sepak bola Indonesia yang terus memuncak, sebuah keputusan besar diambil oleh salah satu bek timnas Indonesia, Justin Hubner. Pemain kelahiran Den Bosch ini mengungkapkan bahwa ia sempat mendapatkan tawaran kontrak menggiurkan untuk bermain di Liga 1 Indonesia, tawaran yang nilainya disebut cukup besar untuk membuat banyak pemain tergoda. Namun Hubner memilih jalan berbeda, alih-alih pulang dan menikmati popularitasnya yang luar biasa di tanah air, ia menandatangani kontrak bersama klub kasta tertinggi Belanda, Fortuna Sittard. Pengumuman resmi itu dilakukan pada Selasa lalu, di mana Hubner diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Fortuna Sittard. Ia mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Tak butuh waktu lama baginya untuk mencatatkan debut. Pada laga perdana Eredivisie musim 2025/2026 melawan Go Ahead Eagles, Jumat lalu atau Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Hubner langsung tampil memperkuat lini pertahanan klub barunya. Namun di balik keputusan ini tersimpan kisah dilema yang tidak sederhana. 4 hingga 5 minggu sebelum resmi bergabung ke Fortuna, Hubner mendapat kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan klub Indonesia. Tawaran itu datang dengan iming-iming finansial yang sangat besar. 5 minggu lalu saya memiliki kesempatan untuk menandatangani kontrak di Indonesia, ungkapnya. Tetapi, ia menyadari bahwa pilihan tersebut akan lebih condong ke arah materi ketimbang pengembangan karier. Secara olahraga, itu bukan pilihan yang tepat. Kalau saya menerima tawaran itu, berarti saya benar-benar memilih uang, tegas Hubner. Keputusan itu menunjukkan bahwa bagi Hubner, sepak bola bukan sekadar tentang popularitas dan gaji besar. Ia memandang Fortuna Sittard sebagai langkah logis untuk menjaga kualitas permainan, meningkatkan level kompetisi, dan memperpanjang masa puncak kariernya. Fortuna adalah pilihan terbaik untuk saya dari sisi olahraga, ucap bek yang telah 15 kali membela timnas Indonesia tersebut. Popularitas Hubner di Indonesia sebenarnya sudah mencapai level yang jarang dicapai pemain lain. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 2023, ia selalu menjadi sorotan publik. Saya benar-benar punya status bintang di sana. Anda tidak bisa berjalan normal di jalan. Rasanya seperti Ronaldo, katanya, sambil tertawa kecil namun penuh keseriusan. Kadang saya sendiri tidak sepenuhnya percaya. Saya merasa hanya seorang anak biasa yang bermain sepak bola, tapi mereka di sana melihatnya berbeda.
Fenomena itu semakin nyata ketika ia melihat antusiasme supporter. Anda melihat orang-orang menangis berlari mengejar Anda karena sangat ingin berfoto bersama, ujarnya. Momen-momen seperti itu baginya adalah pengalaman berharga yang sulit ditemukan di Eropa. Lalu di akhir hari saya berpikir, wow, semua ini terjadi. Untuk punya status seperti itu di Eropa, kamu harus menjadi nama besar dari Premier League. Ini benar-benar gila. Namun ketenaran juga datang dengan konsekuensi berat. Di balik senyum kamera dan sambutan meriah, Hübner harus menghadapi sisi gelap popularitas. Pemotretan, pengikut, dan acara-acara indah adalah sisi yang menyenangkan, tapi saya juga mendapat sangat banyak kebencian secara online. Ungkapnya, tak jarang ia menerima pesan-pesan ekstrem. Saya sering mendapat ancaman pembunuhan. Itu tidak normal, tapi saya mencoba saja untuk menghadapinya. Saya cukup berhasil melakukannya. Sebagian besar reaksi itu positif dan saya fokus pada hal tersebut. Keputusan untuk meninggalkan semua kemudahan dan popularitas di Indonesia demi bermain di Eredivisie menunjukkan tekad Hübner yang kuat. Ia memilih jalan terjal demi mempertahankan kualitas dirinya sebagai pesepak bola profesional. Dan meski publik Indonesia mungkin kecewa tak bisa menyaksikannya bermain setiap pekan di Liga 1, mereka tahu Hübner sedang menempuh jalannya untuk menjadi pemain yang lebih matang, tangguh, dan siap membawa pengaruh lebih besar bagi timnas di masa depan. Reuni panas Shin Tae-yong bawa Korea Selatan hadapi U23 Indonesia di ajang Asia. Pertarungan besar tengah mengintai di depan mata. Bukan sekadar laga biasa, melainkan sebuah reuni syarat emosi dan gengsi. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan kembali menginjakan kaki di bumi pertiwi, bukan sebagai pembimbing setia Garuda Muda seperti dulu, melainkan sebagai komandan pasukan lawan Korea Selatan U23. Pertemuan ini dipastikan akan menjadi sorotan utama kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di tanah air. Pria berusia 54 tahun itu baru saja mendapatkan amanah besar dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Bukan tugas ringan, karena ia kini dipercaya memimpin Taeguk Warriors U23 dalam perjalanan mereka menuju turnamen bergengsi tersebut. Dan takdir membawanya kembali berhadapan dengan skuad yang pernah ia bentuk dengan penuh dedikasi. Skuad yang dulu mengandalkan setiap strategi, arahan, dan motivasi darinya. Ironi dan drama akan menyelimuti lapangan ketika Shin Tae-yong berdiri di bench tim lawan, menatap wajah-wajah muda yang dulu pernah ia latih, kini sebagai rival yang harus ia kalahkan. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 sendiri akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, mulai 3 hingga 9 September 2025. Timnas Indonesia U23 berada di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Jadwal ini memastikan bahwa pada 9 September 2025, sorotan dunia sepak bola Asia akan tertuju ke satu pertandingan yang memadukan rasa rindu, gengsi, dan tekanan luar biasa. Indonesia versus Korea Selatan. Shin Tae-yong yang baru saja mengisi jabatan pelatih kepala urusan ED di Liga Korea telah mengonfirmasi bahwa ia akan terbang ke Indonesia bersama pasukannya pada akhir Agustus mendatang. Belum ada tanggal pasti untuk ke Indonesia, tapi mungkin sekitar tanggal 27 atau 28 Agustus 2025, ujar STY dalam kanal YouTube Jackpot. Karena dari 1 September 2025 ada pertandingan Korea Selatan U23 di Sidoarjo. Ucapannya yang tenang justru terasa seperti pertanda datangnya badai di lapangan hijau. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa misi kembali ke Indonesia ini merupakan mandat langsung dari Presiden KFA, Chung Mong-gyu. Bukan hanya sekadar menjadi pelatih, ia akan memegang peran strategis sebagai manajer umum tim, memastikan setiap detail persiapan berjalan sempurna. Saya diberitahu oleh Presiden Federasi untuk pergi sebagai manajer umum, tuturnya. Jadi, saya akan mengawasi tim secara keseluruhan selama kualifikasi Piala Asia U23. Bagi publik Indonesia, kehadiran Shin Tae-yong akan membawa nostalgia sekaligus tantangan. Dialah sosok yang pernah mengangkat harapan sepak bola tanah air, memimpin Garuda Muda meraih prestasi membanggakan, dan menanamkan mental juang tanpa menyerah. Namun kali ini ia akan memutar otaknya untuk menghancurkan mimpi Indonesia melaju di turnamen ini. Atmosfer di Sidoarjo dipastikan akan memanas. Jadwal laga pun sudah menyiapkan klimaks dramatis, yakni pada Rabu 3 September 2025 pukul 7:30 malam Indonesia versus Laos. Dilanjutkan 3 hari setelahnya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 di jam yang sama, yakni 7:30 malam Makau versus Indonesia. Dan laga paling panas di hari Selasa, tanggal 9 September 2025 jam 7:30 malam akan mempertemukan laga panas antara Korea Selatan versus Indonesia. Dan ketika peluit kick-off berbunyi di laga pamungkas itu, tidak akan ada ruang untuk keraguan. Reuni ini bukan lagi soal pertemanan atau kenangan masa lalu, ini adalah duel harga diri. Garuda Muda akan bertarung demi mempertahankan kehormatan di hadapan publik sendiri, sementara Shin Tae-yong datang untuk membuktikan bahwa kejayaannya bukan hanya di masa lalu, tapi juga di masa kini.
Update kondisi oleh Romani yang absen panjang bikin timnas pincang. Bayangkan sebuah mesin tempur yang kehilangan peluru andalannya. Itulah yang sedang dihadapi timnas Indonesia ketika harus menerima kenyataan pahit oleh Romani, penyerang utama yang menjadi ujung tombak di lini depan Garuda, dipastikan absen dalam waktu yang tidak sebentar. Hingga kini, belum ada kabar terbaru yang bisa menenangkan hati publik sepak bola tanah air mengenai proses pemulihan sang bomber. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, pun belum mampu memberikan kepastian kapan Romani bisa kembali beraksi di lapangan. Yang pasti, sejak menjalani operasi akibat patah tulang kaki di Belanda pada 17 Juli lalu, Romani kini berada dalam fase rehabilitasi intensif. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara instan. Sepertinya proses pemulihannya cukup panjang, ungkap Erick dengan nada yang seolah mengisyaratkan bahwa timnas harus mulai bersiap tanpa kehadiran sang penyerang jangkung 185 cm ini. Absennya Romani bukan sekadar kehilangan pemain, melainkan hilangnya salah satu tumpuan strategi serangan Garuda. Ia dipastikan tak akan tampil saat timnas Indonesia melakoni 2 laga uji coba penting melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada awal September mendatang. Padahal, duel ini sangat krusial bagi Jay Itzas dan kawan-kawan sebagai simulasi terakhir sebelum menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menjelaskan bahwa Kuwait dan Lebanon sengaja dipilih sebagai lawan uji coba, mengingat kualitas mereka yang dianggap mendekati kekuatan lawan-lawan di putaran keempat nanti. Artinya, laga ini akan menjadi kesempatan emas bagi pelatih Patrick Kluivert untuk mematangkan skema permainan, menguji chemistry antar pemain, dan mengukur daya serang Garuda. Sayangnya, kesempatan itu harus dilalui tanpa kehadiran Romani. Kini, pertanyaan besar menggantung di benak seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Apakah Romani bisa pulih tepat waktu sebelum laga krusial di Riyadh, Arab Saudi pada 8-14 Oktober mendatang? Harapan itu ada, tapi tipis. Banyak pihak khawatir, sekalipun ia dinyatakan fit secara medis sebelum laga tersebut, performanya akan jauh dari 100%. Wajar saja, mengingat ia sudah lama absen dari latihan rutin maupun pertandingan kompetitif. Situasi ini membuat Kluivert dan jajaran staf pelatih menghadapi pekerjaan rumah yang sangat berat. Mereka harus segera menyiapkan opsi pengganti yang bukan hanya sekadar pelapis, tetapi benar-benar mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Romani. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk kini menjadi tumpuan utama. Jika ketiganya mampu tampil bugar dan konsisten, Garuda masih punya peluang besar untuk menggebrak di putaran keempat. Selain itu, publik juga mulai berspekulasi mengenai potensi hadirnya pemain naturalisasi baru yang dapat menambah daya dobrak di lini depan. Namun, semua itu tetap bergantung pada proses yang sedang berjalan dan kebijakan PSSI. Sementara itu, Kluivert harus fokus memaksimalkan potensi pemain yang sudah ada. Di lini serang, Garuda juga punya Egy Maulana Fikri dan Ramadan Sananta, 2 pemain yang sudah teruji di laga-laga internasional dan memiliki chemistry yang baik dengan rekan setimnya. Tantangan Kluivert sekarang adalah bagaimana meramu taktik yang mampu memanfaatkan keunggulan masing-masing pemain. Tanpa Romani, Garuda mungkin harus mengubah pola permainan, mengandalkan variasi serangan, serta mengoptimalkan kecepatan dan kreativitas lini tengah. Sebab satu hal yang pasti, setiap pertandingan di babak keempat nanti akan menjadi pertempuran yang menuntut efisiensi tinggi. Publik berharap absennya Romani tidak menjadi alasan untuk meredupnya semangat Garuda. Justru sebaliknya, kondisi ini bisa menjadi momentum bagi pemain lain untuk unjuk gigi, membuktikan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang kuat bukan karena satu bintang, tetapi karena kebersamaan dan semangat juang seluruh pasukan. Irak senggol timnas Indonesia yang akan hadapi Arab Saudi. Ketegangan mulai terasa bahkan sebelum peluit pertama berbunyi. Dari jauh di Timur Tengah, media Irak sudah melontarkan prediksi berani. Pertemuan timnas Indonesia melawan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang tidak akan sekadar menjadi pertandingan biasa, melainkan duel yang syarat gengsi, emosi, dan pertaruhan harga diri. Sorotan ini bukan tanpa alasan. Drawing resmi yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, menempatkan Arab Saudi di grup 2 bersama Irak dan Indonesia. Bagi publik sepak bola Asia, komposisi ini adalah racikan sempurna untuk menciptakan persaingan sengit. 3 negara, 3 ambisi besar, dan 1 tujuan, meraih tiket berharga menuju panggung megah Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Media Irak, Win-Win, bahkan menulis dengan nada penuh keyakinan bahwa grup 2 akan menjadi salah satu grup terpanas di benua Asia. Mereka menggambarkan situasi ini sebagai sebuah kelompok kompleks yang bukan hanya sulit diprediksi, tetapi juga berpotensi melahirkan drama-drama tak terlupakan di atas lapangan. Menurut mereka, setiap laga di grup ini akan menjadi ujian mental, taktik, dan kekuatan fisik yang ekstrem. Namun, perhatian utama mereka tertuju pada satu nama, Hervé Renard. Pelatih asal Prancis yang kembali membesut Green Falcons itu bukan sekadar pelatih biasa. Dalam pandangan Win-Win, Renard membawa catatan istimewa yang membuat para pendukung Arab Saudi merasa percaya diri menghadapi lawan manapun, termasuk timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Fakta yang mereka ungkapkan cukup menggetarkan. Selama periode pertamanya menangani Arab Saudi 2019 hingga 2023, Hervé Renard memiliki rekor impresif setiap kali bertanding di bulan Oktober. Dalam 5 pertandingan resmi dan uji coba pada bulan ini, ia mencatat 4 kemenangan, 1 hasil imbang, dan tidak sekalipun menelan kekalahan. Lebih dari itu, timnya berhasil mencetak 8 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Bagi para analis, angka ini bukan sekadar statistik dingin, tetapi cerminan dari kedisiplinan taktik, kekuatan mental, dan pertahanan kokoh yang menjadi ciri khas tim di bawah kendali Renard. Media Irak menggambarkannya sebagai senjata rahasia yang siap digunakan untuk membungkam lawan-lawan berat di grup 2. Mereka bahkan menyebut momentum bulan Oktober adalah periode emas bagi Green Falcons. Seakan menambah bumbu persaingan, Win-Win menegaskan bahwa pengalaman Renard di level Asia menjadi modal penting. Ia telah merasakan panasnya atmosfer kompetisi antar negara di benua ini, memahami gaya bermain lawan-lawan dari Asia Barat hingga Asia Tenggara, dan tahu cara memanfaatkan kelemahan sekecil apapun menjadi keuntungan besar di lapangan. Publik Arab Saudi pun dibuat optimistis. Di media sosial, para pendukung Green Falcons mulai membicarakan peluang tim kesayangan mereka. Banyak yang yakin, kombinasi rekor tak terkalahkan di bulan Oktober dan naluri tajam Renard bisa membawa Arab Saudi kembali mengulang sukses tampil di Piala Dunia, sebagaimana yang mereka rasakan di Qatar 2022. Bagi timnas Indonesia, kabar ini bisa menjadi cambuk sekaligus tantangan besar. Patrick Kluivert dan para pemain Garuda akan datang bukan hanya untuk bertanding, tetapi juga untuk membuktikan bahwa prediksi media asing tidak selalu benar. Di lapangan, semua statistik bisa runtuh dan semua rekor bisa patah jika memiliki tekad, strategi, dan keberanian yang tepat. Oktober 2025 pun semakin ditunggu. Pertarungan di grup 2 tidak lagi sekadar soal siapa yang unggul di papan skor, tetapi juga tentang siapa yang mampu mengendalikan emosi, memanfaatkan momentum, dan berdiri tegak di tengah tekanan. Dan di antara semua laga yang akan berlangsung, pertemuan Indonesia kontra Arab Saudi tampaknya akan menjadi salah satu babak paling panas dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Gelandang Liverpool dukung timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Sebuah momen langka terjadi di Bali. Mantan gelandang Liverpool FC Lucas Leiva hadir di tengah hangatnya suasana Pulau Dewata, membawa serta semangat dan pesan khusus bagi sepak bola Indonesia. Tidak sekadar datang untuk berlibur, pemain asal Brasil yang dikenal dengan dedikasinya di lini tengah The Reds itu menyampaikan dukungan tulus. Timnas Indonesia layak dan harus berjuang untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026. Kunjungan Lucas kali ini terasa penuh cerita. Rabu, 13 Agustus 2025, di Bali Bulldogs Arena, Timbu Beneng, Kuta Utara, Badung, Lucas turun ke lapangan mengikuti laga fun match bersama Bali Bulldogs FC. Sorak-sorai penonton, hangatnya sambutan masyarakat lokal, serta atmosfer lapangan yang penuh canda tawa menjadi latar momen bersejarah itu. Di tengah acara yang santai, justru terucap harapan besar yang membuat banyak telinga terhenti mendengar. Selama hampir sepekan berada di Indonesia, Lucas mengaku banyak mendengar kisah tentang Liga Sepak Bola Nasional dan Timnas Garuda yang kini tengah berjuang keras di babak kualifikasi. Saya tahu kalian sedang berjuang untuk lolos Piala Dunia. Akan luar biasa melihat Indonesia bermain di sana, ucapnya penuh keyakinan. Kata-kata itu terasa bukan sekadar basa-basi, melainkan datang dari hati seorang pemain yang memahami betapa beratnya jalan menuju panggung terbesar dunia. Lucas pun mengisahkan kesannya selama di Indonesia. Sejak mendarat di Jakarta pada Jumat pekan lalu, ia langsung disambut antusiasme luar biasa dari penggemar Liverpool di tanah air. Di ibu kota, ia hadir di acara jumpa penggemar di Liverpool FC Retail Pondok Indah dan menghadiri event The Reds Homecoming with Adidas Indonesia di Gelora Bung Karno pada Minggu, 10 Agustus 2025. Stadion megah itu menjadi saksi betapa kuatnya ikatan emosional supporter The Reds Indonesia dengan klub kebanggaan mereka. Perjalanannya berlanjut ke Surabaya pada Senin, 11 Agustus sebelum akhirnya tiba di Bali sehari kemudian. Di setiap kota yang ia singgahi, Lucas merasakan satu hal yang sama, energi positif, keramahan tanpa batas, dan semangat luar biasa yang mengalir dari para penggemar sepak bola Indonesia. Bagi Lucas, ini bukan sekadar perjalanan nostalgia, melainkan pengalaman yang membuka mata dan hatinya akan potensi besar sepak bola Indonesia.
Tak hanya soal sepak bola, Lukas juga larut dalam pesona budaya dan kuliner Indonesia. Ia mengaku jatuh hati pada keindahan Bali, hingga merencanakan kembali lagi bersama keluarganya di masa depan. Bahkan, ia menemukan menu favorit barunya, nasi goreng, yang ia sebut sebagai hidangan sederhana namun syarat rasa. Momen ini menjadi gambaran bagaimana Indonesia memikat hati, bukan hanya lewat lapangan hijau, tetapi juga lewat kehangatan masyarakatnya. Lukas terakhir kali menginjakan kaki di Indonesia pada 2013 saat masih memperkuat Liverpool. Kini, lebih dari 1 dekade berselang, ia melihat perkembangan luar biasa, terutama dalam komunitas penggemar The Reds yang semakin solid dan berpengaruh. Kunjungan kali ini juga bertepatan dengan peluncuran jersey kandang dan tandang terbaru Liverpool FC hasil kolaborasi dengan Adidas. Jersey kandang hadir dengan merah klasik yang menjadi simbol kebanggaan, sedangkan jersey tandang tampil elegan dengan warna putih gading berpadu aksen hitam merah tersedia dalam versi lengan pendek dan panjang. Dengan senyum ramahnya, Lukas meninggalkan satu pesan yang membekas. Perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 adalah mimpi yang pantas diperjuangkan. Dan jika mimpi itu terwujud, dunia akan menyaksikan lahirnya babak baru dalam sejarah sepak bola negeri ini, babak yang akan dikenang tidak hanya oleh bangsa Indonesia, tetapi juga oleh mereka yang pernah menyaksikan semangat Garuda berkibar di panggung tertinggi sepak bola dunia. Resmi, GBT siap jadi venue timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Kabar gembira sekaligus penuh gengsi datang untuk publik sepak bola Jawa Timur. PSSI akhirnya resmi menunjuk Surabaya sebagai kandang timnas Indonesia pada ajang FIFA Matchday September 2025. Keputusan ini menempatkan Stadion Gelora Bung Tomo GBT sebagai benteng utama Garuda, tempat di mana ribuan supporter akan bersatu padu memberikan dukungan penuh kepada JIZES dan kawan-kawan saat menjamu dua lawan tangguh, Kuwait dan Lebanon. Dua laga ini bukan sekadar pertandingan persahabatan. Inilah momen vital yang akan menjadi simulasi nyata sebelum timnas memasuki medan tempur sesungguhnya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Surabaya dipilih bukan hanya karena fasilitas megah GBT, tetapi juga faktor cuaca yang panas dan terik, sebuah kondisi yang dianggap tepat untuk membiasakan para pemain menghadapi atmosfer pertandingan bulan Oktober nanti di Timur Tengah, khususnya di Riyadh, Arab Saudi. Menariknya, FIFA Matchday kali ini bukan hanya milik skuad Garuda Senior. Skuad Garuda Muda Timnas Indonesia U23 juga akan menggelar laga internasional pada periode yang sama. Stadion Gelora Delta Sidoarjo GDS, markas Deltras FC akan menjadi arena pertempuran anak asuh di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lawan-lawan yang akan dihadapi pun tak bisa dipandang remeh, Korea Selatan, Laos, dan Makau. Dengan begitu, Jawa Timur akan menjadi pusat perhatian sepak bola nasional sekaligus panggung besar yang mempertemukan dua generasi Garuda. Dua venue ini, GBT dan GDS, akan menjalani jadwal padat dengan atmosfer panas ribuan penonton. Lalu, muncul pertanyaan wajar dari publik. Apakah rangkaian pertandingan timnas ini akan mengganggu jadwal Liga 1? Khususnya bagi klub Persebaya Surabaya dan Deltras Sidoarjo yang bermarkas di stadion tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas membantah kekhawatiran itu. Pertandingan timnas digelar saat FIFA Matchday, jadi Liga 1 berhenti. Tidak akan mengganggu jadwal klub seperti Persebaya, tegas Erick dikutip dari Antara. Ia menjelaskan bahwa sejak awal penyusunan kalender kompetisi, PSSI sudah memastikan sinkronisasi jadwal liga dengan jadwal internasional. Kami pastikan liga jalan, timnas juga jalan. Semuanya kami atur agar tidak saling bertabrakan, tambahnya. Dipilihnya Kuwait dan Lebanon sebagai lawan bukanlah keputusan sembarangan. PSSI bersama pelatih Patrick Kluivert ingin menghadirkan lawan yang mencerminkan gaya bermain, kekuatan fisik, dan mentalitas tim-tim yang akan dihadapi Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan-lawan di babak tersebut bukan nama-nama biasa. Indonesia akan berada satu grup dengan raksasa Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Dengan total 6 tim dibagi menjadi 2 grup penyisihan, setiap poin menjadi harga mati. Itulah sebabnya FIFA Matchday di GBT nanti bukan sekadar ajang pemanasan. Ini adalah panggung untuk menguji strategi, membangun kekompakan, dan memupuk mental juara sebelum bertemu lawan-lawan kelas dunia di laga resmi. Surabaya dan Sidoarjo akan berubah menjadi pusat denyut nadi sepak bola Indonesia pada September nanti. Jalanan akan dipenuhi atribut merah putih, nyanyian supporter akan menggema, dan sorot kamera dari berbagai penjuru Asia akan tertuju pada GBT dan GDS. Sebuah momen di mana tanah Jawa Timur akan menjadi saksi perjuangan Garuda, baik yang senior maupun yang muda menatap tantangan terbesar menuju Piala Dunia 2026.